24 tahun. Yes, tepat video ini rilis, itu tepat banget saya berumur 24 tahun. Rasanya cepet banget, tapi berat banget. Karena gak nyangka ya, ternyata bisa masuk ke fase mid-20s gitu. Tentu banyak hal yang gak bisa diulang, tapi tentu banyak juga yang bisa dipelajari. Selamat datang di Teman Tidur, sebuah seri untuk mengantar tidurmu. Halo semuanya, saya Fahmi Pujithaman, seorang manusia yang suka tidur. Di seri ini, saya akan ngomongin tentang hidup, bisnis mungkin sekali, dan kesukaan saya. Khusus episode pertama, kali ini kita akan ngomongin 24 tahun, 24 pelajaran hidup. Yang pertama, dengarkan hatimu. Yes, sebenarnya ini tuh kesimpulan pertama yang saya ambil dari kejadian yang terjadi di 2019 atau sekitar 6 tahun yang lalu. Jadi di 2019 ada satu kejadian yang membuat saya banyak keluar air mata. Ya sebenarnya itu kebodohan saya sih gitu. Kebodohan saya waktu itu adalah ya saya tidak mendengarkan hati saya, the real, the true of my feelings gitu. Jadinya saya harus banyak keluar air mata deh selama setahun 2 tahun ke depannya, dan sampai sekarang traumanya itu masih ada. So kalau misalkan hatimu bilang iya, mending gas, gas terus gitu. Tapi kalau hatimu bilang enggak, please jangan deh, karena itu masuknya ke ego, masuknya ke nafsu. Yang kedua, kenali dirimu. Sebenarnya ini tuh kayak hal atau pelajaran yang klasik sih sebenarnya. Cuma ternyata setelah saya makin dewasa, saya menemui banyak teman-teman saya atau orang lain tuh semakin jauh dari dirinya yang dulu. Kayak dulu dia suka A, ketika dewasa dibenturkan dengan realita, dia jadi jauh dari hal yang dia dulu suka. Karena mungkin ada beberapa faktor yang membuat dia terhalang gitu. Ya, jujur itu sedih banget sih. Kita tidak bisa mengarahkan hidup kalau kita nggak tahu diri kita sendiri. So, kenali dirimu, maka kamu mengenali masa depanmu. Atau kamu kenali dirimu, dan kamu akan mengenali hidupmu. Yang ketiga, luangkan waktu untuk rehat. Sebenarnya ini saya sadari sekitar hampir 2 tahun yang lalu setelah saya pulang dari Taiwan. Jadi setelah saya pulang dari Taiwan, itu saya terpaksa untuk cuti kuliah. Dan di saat itu, saya ambil keputusan yang paling mungkin jadi agak krusial ya bagi sebagian orang. Saya diem aja. Saya nggak ngapa-ngapain, saya hahaha hihihi aja. Sama teman, main. Saya ke kota, saya ke Bandung, itu ya saya cuma main doang gitu. Dan setelah saya pikir-pikir, waktu berlalu ya, ternyata cuti itu atau rehat itu sangat-sangat penting. Saya jadi sadar beberapa hal yang perlu saya perbaiki. Saya jadi sadar beberapa hal, tahu apa yang penting, apa yang nggak penting. Jadi kayak memberikan waktu untuk kita untuk bisa berpikir lebih. Pengembangan sama dengan belajar. Pengembangan itu tuh kayak dulu kita tuh gak bisa skill A. Setelah beberapa waktu, kita jadi bisa skill A itu tadi. Nah, itu kan sebenarnya fungsi dari atau efek samping dari belajar gak sih? Jadi metrik, kalau kita belajar itu benar, ya kita jadi punya skill A. Jadi kalau misalkan kayak kita dulu ketika jadi kecil adalah sebelum TK, kita tuh gak bisa baca. Tapi setelah lulus dari TK, wisuda, kelulusan, kita jadi bisa baca. Kita jadi hafal abjad dari A sampai Z. Kita jadi bisa baca bahwa baca itu adalah B, A, C, A. Bukankah itu adalah pengembangan? Kemauan lebih bagus daripada didorong atau disuruh.
Maksudnya kan banyak ya dari kita yang kita itu didorong, disuruh oleh orang tua misal untuk kuliah, untuk ikut kursus A, untuk ikut eh, lomba A misalkan, atau ikut kompetisi A. Tapi ternyata itu tuh nggak sehat menurutku. Nggak sehat menurut pengalamanku. Yang paling works itu adalah kemauan. Kemauan dari dirimu sendiri. Karena kalau misalkan kita diberi motivasi oleh motivator, ya itu tuh cuma bertahan mungkin sebentar. Kenapa? Karena dorongan dari luar itu tuh hanya bersifat pemantik. Sedangkan yang namanya untuk bisa terus nyala, itu tuh perlu yang namanya oksigen. Karena kalau kita cuma berdasarkan dorongan dari orang lain, ya kita jadinya nyalanya itu cuma sebentar. Paksa dirimu. Dalam konteks ini sebenarnya adalah kamu harus bisa memaksakan dirimu keluar dari zona nyaman. Jangan menunggu gitu ya, tapi ya coba sesekali paksa dirimu gitu. Jadi jangan berfokus pada satu kondisi gitu. Karena saya malas ya malas aja. Maksudnya sesekali dong paksa dirimu untuk lari, paksa dirimu untuk menerima satu peluang misalkan. Whatever apapun itu intinya paksa dirimu. Tapi ingat, sesuaikan dengan limitmu gitu. Dan inilah yang masuk ke nomor 7. Naikkan limitmu. Semua orang punya limit, semua orang punya standar. Tapi ya, coba naikkan standarmu. Jangan cukup pada satu standar saja gitu. Jadi kalau standar kita jadikan angka misalkan 10, please deh gitu. Coba naikkan standarmu dari yang 10 menjadi 12. Pelan-pelan ke 15 dan seterusnya. Kenapa? Karena cara kerja otak kita itu ya dengan batasan itu tadi. Kalau batasannya kita 100, ya otak kita juga akan mengembang ke 100 gitu. Coba naikkan batasmu gitu. Karena kadang apa yang kamu anggap batas, itu tuh bukan batasan. Tapi ya itu tuh penjara atau pagar di pikiranmu sendiri. Yang kedelapan, upgrade dirimu. Dan tanda petik adalah bahwa yuk kita upgrade. Kalau misalkan kita punya handphone, cara upgrade-nya adalah ini dijual, terus kita beli yang baru. Tapi masalahnya, manusia itu upgrade-nya itu tidak seperti itu. Upgrade-nya manusia itu dengan belajar. Banyak praktek, banyak pelatihan. Jangan nyaman di dalam satu hal. Yes, bahwa kita itu harus punya kecukupan. Tapi kecukupanmu itu seberapa? Jadi jangan kita ngomong kecukupan, tapi ternyata ya itu malah kamu melimit dirimu sendiri. Kamu hidupnya jadi gak nyaman. Coba upgrade dirimu di mana kamu bisa nyaman. Jangan kayak kamu hidupnya gak nyaman, tapi komplain, mengeluh bahwa hidup saya begini-begini aja. Ya salah dirimu sendiri, kok kamu gak mau upgrade? Kok gak mau upgrade skill? Kok gak mau upgrade pengetahuan? So please tiap beberapa tahun atau tiap periode waktu, upgrade dirimu. Upgrade skillmu, upgrade pendidikanmu. Selanjutnya, bikin malu dirimu untuk berkembang. Jadi salah satu cara saya untuk bisa upgrade diri, ada kemauan untuk upgrade diri, itu adalah dengan membuat malu diri sendiri. Sebagai contoh, misal saya punya calon jodoh yang dia itu bisa bahasa Inggris. Jago banget. Lebih jago dari saya. Nah, saya sebagai calon jodohnya, tentu saya jadi malu. Dia bahasa Inggrisnya jago. Kok saya bahasa Inggrisnya jelek? Kan aneh. Kan malu. Masa sih kamu katakan cinta, tapi kamu gak mau upgrade dirimu?
So, karena ada perasaanmu tersebut, karena ada urgensi untuk menyamaratakan untuk sepupu, jadinya saya harus belajar bahasa Inggris untuk setara dengan dia. Contohnya, kenapa sih bisa seperti itu? Kalau kita malu, ya kita pasti akan berubah. Contoh, orang tua kita bekerja giat banget, banting tulang. Terus dia nyuruh ke kita, ayo dong, kamu tuh jangan rebahan mulu. Kalau kita orang normal, pasti kita malu. Saya yakin. Nah, kalau orangnya gak normal, dia gak malu. So, please, bikin malu dirimu sendiri. Caranya gimana? Ya cari, jangan males ya. 10. Terbiasa untuk ditolak. Banyak dari kita itu tuh pada takut kalau ditolak. Padahal kita tuh harus terbiasa ditolak. Misalkan ditolak pekerjaan, ditolak si doi, misalkan ditolak gebetanmu gitu. Kenapa sih kita harus terbiasa dengan penolakan? Ya karena hidup tuh gak selamanya dengan kabar baik. Hidup tuh gak selamanya dengan lampu hijau. Ketika kita terbiasa dengan penolakan, kita jadi lebih pasrah diri, kita jadi lebih santai. Dan penolakan itu tuh latihan kita untuk bisa menerima hal-hal yang buruk. Harus berani, jangan banyak takut. Sebenarnya, takut atau ketakutan itu adalah faktor yang paling esensial ketika kita agak mau melangkah. Contoh, kita ketika bayi agak sulit melangkah. Tapi ketika kita punya support system, orang tua kita jadi berani untuk melangkah. Kita jadi gak takut, jangan banyak ketakutan, coba berani. Karena kalau kita gak berani, ya kita gak akan tahu hasilnya. Tapi kalau kita takut, hasilnya pasti ditolak. Atau hasilnya pasti gagal. Kalau kita bisa berani, setidaknya kita melangkah. Tapi kalau kita takut, sudah pasti kita tidak melangkah dan kegagalan sudah ada di depan mata. Berani berkorban. Nah, sebenarnya ini tuh hal yang common atau hal yang biasa menurut saya. Karena saya sudah berani untuk berkorban dari sejak beberapa tahun yang lalu. Hampir belasan tahun yang lalu. Tapi ternyata saya baru nyadar, gak semua orang aware, sadar, bahwa untuk mendapatkan sesuatu, itu harus berkorban. Jadi kayak, wah saya pengen pergi ke luar negeri. Tapi ketika ditanya, kamu berani gak berkorban untuk belajar bahasa Inggrisnya? Untuk mengeluarkan spesial atau untuk mengeluarkan uang untuk kursus, untuk bayar tesnya. Ada orang yang ternyata gak tahu, gak aware bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu harus berkorban. Karena apa sih? Karena kita gak bisa punya satu hal kalau kita tidak berkorban. Ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan sesuatu. Selanjutnya, fokus sama diri sendiri. Fokus pada kepentingan kita. Bukan fokus pada rezekinya orang, pada waktunya orang, pada garis waktunya orang, tapi fokus pada garis waktunya kita. Fokus pada apa yang kita butuhkan saat ini. Jangan lihat orang lain, tapi lihat diri sendiri. Kalau diri sendiri butuh perbandingan, ya cari perbandingan dengan fokus pada dirimu sendiri. Fokus sama diri sendiri, itu kita akan makin mengenal diri sendiri. Tapi kalau fokus kita sama orang lain, itu makin jauh dengan mengenal diri kita sendiri. Jangan habiskan waktu untuk melihat orang lain, tapi habiskan waktu untuk melihat dirimu sendiri. Selanjutnya, bandingkan dirimu. Sebenarnya kan ada ungkapan populer bahwa kita itu jangan membandingkan dengan orang lain. Kan orang lain tuh punya titik start yang berbeda-beda. Benar sih, cuma kalau kita tidak membandingkan dengan orang lain, kita jadi malas untuk bergerak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kamu tetap harus membandingkan dirimu, tapi dengan klaster yang sama. Soalnya kalau kita tidak membandingkan dengan yang klasternya sama, dengan kondisi yang sama, kita jadi gak punya benchmark. Kita jadi gak punya contoh untuk melakukan sesuatu. Misalkan, kamu orang yang baru sarjana pertama di keluarga. Coba bandingkan dirimu dengan seseorang yang baru sarjana pertama juga. Nah, dari sana coba di-compare.
dia sudah sampai mana, kita udah sampai mana. Jangan semua di-compare, tapi apa yang objek yang dibandingkannya? Pekerjaannya. Ya coba pekerjaannya apa? Apa yang kita kurang, tapi orang lain itu dia berhasil. Nah, dari sana kita kan jadi tahu apa kekurangan kita, dan kita jadi tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya, apa yang akan kita lakukan sekarang. Selanjutnya, hidup itu transaksional. Sebenarnya ini tuh hukum ekonomi. Apa yang kita lakukan di hidup itu adalah timbal balik dari apa yang kita lakukan juga. Apa yang kita lakukan sekarang berefek pada apa masa depan yang akan kita dapatkan. Kita belajar mati-matian sekarang yang akan kita petik hasilnya di masa depan. Ya, itu transaksional. Terus gimana dong dengan ketulusan? Itu beda lagi. Kalau misalkan ada seorang yang tulus datang kepadamu, itu namanya cinta. Bukan transaksional, itu perasaan. Di sini kita ngomong tentang logik, tentang logika. Maksudnya adalah segala sesuatu itu ada bayarannya. Kamu gak belajar, ya kamu harus siap-siap bodoh. So, semua itu transaksional. Kamu pengen apa, ya kamu harus ngelakuin apa. Bantu orang kalau bisa. Karena terkadang ketika kita, misalkan emang kita punya kemampuan untuk membantu, ya bantu. Jangan cuek. Jadi jangan sampai memaksakan dirimu untuk bisa bantu orang lain. Jangan sampai kita hancur untuk bisa membantu orang lain. Kamu bantu seseorang kalau kamu mampu. Selanjutnya, selalu terbuka dengan kesempatan. Ini sebenarnya aku temui dari beberapa temanku dan beberapa orang yang aku lihat. Ada beberapa orang yang dia itu udah defensif duluan kalau ada suatu kesempatan. Dia defensif, dia gak mau, langsung nolak. That's the problem gitu. Kenapa? Karena kalau kamu defensif, kamu langsung menolak. Iya, kamu gak tahu apakah kesempatan itu bakal berefek ke kamu atau enggak. Jadi kalau misalkan ada kesempatan baru, yang harus kamu lakukan apa sih? Coba pelajari dulu. Bukan langsung mengiyakan ya. Coba berpikir dulu. Coba pelajari kesempatan itu. Pro-nya gimana, kontranya gimana. Setelah menimbang, baru dia bilang, oh saya mau ikut. Oh saya gak akan ambil kesempatan itu. Karena kita membuat keputusan dengan nalar, dengan pikiran, bukan dengan emosi. Menolak kesempatan itu emosional kalau dilakukan di depan. Karena terkadang kesempatan itu bukan gak datang ke kita, tapi kita yang gak mau kesempatan itu datang. Notice, banyak hal yang kita gak dapatkan karena kita gak peka. Contoh, kita pengen seorang jodoh yang begini-begitu. Tapi kita tuh gak notice. Alhasil, kita jadi gak bisa mendeteksi. Ini jodoh yang bagus gak ya buat aku? Ini jodoh yang cocok gak sih buat aku? Atau, oh ini temennya tulus atau enggak ya? Oh ini kesempatan yang bagus atau enggak ya? Ini pekerjaan yang bagus atau enggak ya? Kalau kita notice, tidak ada perkataan seperti itu tadi. Ini bagus gak ya? So, notice itu adalah suatu skill yang perlu kita latih, suatu skill yang perlu kita asah gitu. Karena hidup itu tentang sinyal, hidup itu tentang menangkap sinyal, menangkap tanda-tanda. Kamu gak bisa notice seseorang yang cintanya tulus kalau kamu gak tulus juga. Kamu gak bisa notice seseorang yang baik kalau kamu gak bisa peka dengan orang-orang yang baik. Make sense ya? Mengejar mimpi versus dikejar mimpi. Ada beberapa hal, mimpi atau tujuan yang kita itu harus mengejar, atau ada juga beberapa mimpi yang mimpinya itu mengejar kita. Jadi kita itu dikejar mimpi. Poinnya adalah ya kita harus melakukan dua hal itu. Kalau kita punya mimpi, ya kejar. Kamu suka sama dia, kamu pengen sama dia, kamu pengen nikah sama dia, kamu ingin bersama dia, ya kejar gitu. Kamu lari untuk dapetin dia, untuk dapetin pekerjaan impianmu, untuk dapetin unit impianmu. Kejar. Setelah mengejar, ya kita dikejar mimpi kita. Kita masuk ke poin berikutnya. Pantaskan dirimu. Terkadang, kalau kita sudah pantas, mimpi itu yang mengejar kita. Jadi kita dikejar mimpi. Jadi cara untuk dikejar mimpi adalah pantaskan dirimu. Terkadang kita bisa sadar bahwa kita itu pantas, atau bahkan di beberapa kesempatan kita itu gak sadar bahwa kita itu sudah pantas. Intinya, kalau kamu sudah pantas,
kamu akan bertemu dengan mimpimu sendiri. Kamu akan bertemu dengan mimpimu. Please, cuek sama orang lain. Jangan ikut-ikutan dengan problem orang lain. Kalau problem dirimu sendiri juga belum selesai. Hidup kita tuh bukan tontonan. Dan kamu gak harus menjelaskan semua orang lain. Cuek lah. Karena orang lain juga aslinya cuek dengan dirimu sendiri. Dengan diri kamu. Selanjutnya, peduli sama dirimu sendiri. Jadi, sebelum kamu peduli dengan jodohmu, sebelum peduli dengan orang lain, please peduli dengan dirimu sendiri. Apa yang kamu butuhkan? Kita tuh jangan jahat sama diri sendiri. Jangan bikin diri kita sendiri tuh sakit-sakitan. Jangan bikin diri kita ini tersiksa. Bahasa sekarang tuh, kamu tuh harus self-love gitu. Mengukur kapasitas dirimu. Ini semua ungkapan populer dan pasti dilakukan sama semua orang. Yang jadi masalah adalah alat ukurnya yang salah. Aduh, saya mah gak mampu buat kuliah karena saya gak punya uang. Nah itu problem. Kenapa? Karena dia mengukur dirinya sendiri, gak punya uang. Padahal dia itu bukan gak punya uang, tapi belum mempunyai uang. Belum dan tidak, itu dua kondisi yang berbeda. Belum, itu tuh ada kemungkinan di masa depan untuk punya, kan belum mempunyai uang. Tapi kalau enggak punya uang atau tidak punya uang, itu tuh mutlak dari hari itu sampai ke masa depan, kamu tidak akan punya. Mustahil akan punya. Ini yang dinamakan mindset. Perhatikan alat ukurmu, perhatikan kata-katamu, perhatikan kapasitas dirimu. Jadi, kalau kamu mau mengukur kapasitas dirimu, pakai alat ukur yang benar. Kesampingkan emosi, dahulukan logika. Bisa gak sih? Cocok gak sih aku bagi dia? Cocok gak sih dia buat aku? Kenali seberapa kamu mampu, seberapa kamu bisa, dan kenali juga kapan kamu harus bisa berhenti. Kembali ke masa lalu. Ini yang aku lakuin 2 tahun terakhir. Kembali ke masa lalu. Bukan buat tinggal di sana ya. Bukan buat untuk meromantisme masa lalu. Bukan buat hidup di memori masa lalu. Tapi buat mengukur benchmark. Kita itu sudah hidup sejauh mana untuk bisa lebih mengenal dengan diri sendiri. Kita tuh dulu bisa A. Sekarang bisa gak kita bisa B? Ada beberapa hal yang aku baru sadar. Ternyata aku bisa loh ngelakuin A. Masa sekarang gak bisa juga atau gak bisa lebih? So, please kembali ke masa lalu untuk melihat, untuk belajar, dan untuk sembuh dari masa lalu. So, pikirkan masa lalu untuk memikirkan saat ini dan pikirkan saat ini untuk masa depan. Karena hidup itu berkesinambungan. Saya gak tahu tahun depan akan seberat apa atau seberbahagia apa gitu. Tapi yang saya tahu, selama kita terus belajar, selama kita terus berkembang, kita tidak akan lagi jadi orang yang sama.